Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya Ibu Maria di kelas 12. Kita akan mempelajari tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965. Di KD 3.1, kita akan berusaha menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain peristiwa PKI Madiun tahun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI. Dan kemudian nanti akan ada tugas untuk mewujudkan dari peristiwa-peristiwa tersebut dalam bentuk cerita sejarah. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah slide, yaitu tentang ini monumen. Monumen itu artinya suatu tanda peringatan suatu peristiwa tertentu. Nah, tentu kalian tahu ini monumen apa, ya? Monumen tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, di mana ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, sehingga jatuhnya 7 orang pahlawan revolusi. Nah, itu salah satu monumen yang memperingati untuk kesaktian Pancasila. Nah, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu ada 3. Separatis karena ideologi, separatis karena adanya kepentingan, dan separatis karena adanya sistem pemerintahan. Kita akan membahasnya satu persatu supaya kalian paham tentang masing-masing disintegrasi tersebut. Separatisme karena ideologi, yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dari itu menyebabkan munculnya peristiwa-peristiwa di berbagai daerah seperti PKI Madiun pada tahun 1948, DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan Gerakan 30 September PKI. Kita lihat yang pertama, peristiwa terjadinya pemberontakan PKI di wilayah Madiun pada tahun 1948, di mana PKI sebenarnya sudah muncul pada masa pergerakan nasional, tetapi kemudian berkurang setelah kemerdekaan dan muncul lagi ketika munculnya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, di mana masyarakat diperbolehkan untuk mendirikan partai-partai politik. Nah, latar belakang terjadinya PKI Madiun pada tahun 1948 itu adalah adanya program RERA, atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, yang membuat kadar komunis di TNI menjadi berkurang. Nah, disebabkan karena terjadinya pada waktu itu kondisi ini menyebabkan tersingkirnya golongan kiri, yaitu golongan PKI, yang justru menimbulkan ancaman bagi pemerintahan Indonesia. PKI menjadi partai oposisi yang kemudian bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat yang didirikan pada tahun 1948 oleh Amir Syarifuddin. Nah, kemudian partai ini yang berhaluan kiri ini menjadi oposisi pemerintah dan menyatakan bahwa kebijakan mereka itu dianggap sebagai senjata oleh PKI. Jalannya pemberontakan, yaitu jadi tujuan mereka itu sebenarnya adalah ingin membentuk Republik Indonesia Soviet Indonesia. Nah, bagaimana jalannya pemberontakan? Jalannya pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 itu terjadi di berbagai daerah di Surakarta, Kediri, dan Purwodadi. Nah, pertempuran yang terbuka antara pro PKI dengan pro pemerintah, yang inilah yang menyebabkan para pendukung PKI kemudian mengungsi ke wilayah Madiun. Nah, pada tanggal 18 September 1948, para tokoh PKI mendeklarasikan berdirinya Front Nasional yang tujuannya adalah ingin mengganti dasar negara Indonesia Pancasila menjadi komunis. Nah, sehingga pada tanggal 19 September 1948 itu pemerintah, itu dalam hal ini Presiden Soekarno,
melalui siaran radio menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Musso sebagai pemimpin PKI atau memilih Soekarno dengan Hatta. Nah, disitulah terjadi adanya konflik antara masyarakat. Nah, upaya penumpasan bagaimana? Pemerintah Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI ini adalah dengan mengirimkan divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi kedua. Jadi mereka melalui arah timur dengan arah barat. Nah, mereka berhasil merebut kota Madiun serta menangkap para simpatisan PKI pada tanggal 30 September 1948 itu di bawah pimpinan dari Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sukono. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, pada awal kemerdekaan muncul adanya keinginan dari masyarakat Indonesia untuk mendirikan suatu negara Islam. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakpuasan atas perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville itu antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia, di mana dalam kesepakatan tersebut menimbulkan adanya beberapa permasalahan. Nah, salah satu permasalahan tersebut adalah Indonesia itu harus menarik pasukannya dari daerah kantong gerilya yang berada di dalam garis demarkasi Van Mook. Nah, dari adanya peristiwa tersebut di mana harus menarik pasukan sebanyak 20.000 pasukan divisi Siliwangi keluar dari daerah Jawa Barat. Nah, itulah yang ditentang oleh Kartosuwiryo pada waktu itu. Beliau menganggap apabila mereka keluar dari wilayah Jawa Barat, berarti mereka menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Belanda. Nah, dari adanya ketidaksetujuan dari Kartosuwiryo itulah yang kemudian muncul adanya pemberontakan di berbagai daerah yang masing-masing dipimpin oleh Kartosuwiryo di wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah oleh Amir Fattah, Makassar Kahar Musakar, Aceh Daud Bereuh, dan Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Nah, jalannya pemberontakan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu keluar pasukan Siliwangi dari wilayah Jawa Barat, yang dimana wilayah Jawa Barat berarti itu diserahkan kepada pasukan Belanda. Nah, itu yang ditentang oleh Kartosuwiryo. Kemudian Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Nah, dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin negara Islam Indonesia, di mana tentara-tentara yang ada di wilayah kekuasaannya itu diangkat sebagai pasukannya. Maka disebutnya dengan Tentara Islam Indonesia. Nah, hal tersebut menimbulkan adanya pertikaian yang terjadi di berbagai daerah. Kalian bisa membaca di situ kapan dan mengapa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di berbagai daerah. Nah, bagaimana penumpasannya? Nah, pemerintah Indonesia dalam melakukan penumpasan terhadap DITII di berbagai daerah tersebut dilakukan dengan upaya damai dan upaya operasi militer. Nah, upaya damai yang dicapai ternyata tidak berhasil atau mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan operasi militer. Nah, bisa kalian lihat di situ ada beberapa operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan. Itu operasi militernya pada tahun 1963. Peristiwa yang ketiga tentang pemberontakan G30 SPKI. Di sini masih sama, ideologi yang mau mereka terapkan di Indonesia itu adalah ideologi komunis. Nah, dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Jakarta, kita lihat latar belakangnya. Di situ adalah
keinginan untuk mendirikan negara Indonesia dengan landasan komunis. Nah, kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada waktu itu yang menyebabkan PKI itu bisa meluaskan pengaruhnya di wilayah Indonesia. Terlebih lagi pada waktu itu adanya persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat, di mana berkaitan dengan adanya rencana pembentukan Angkatan Kelima. Nah, rencana ini yang diajukan PKI ya ditolak oleh Angkatan Darat. Nah, di bawah pimpinan dari Jenderal Abdul Haris Nasution dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani itu menolak adanya berdiri Angkatan Kelima. Nah, itulah yang menimbulkan rasa sakit hati dari PKI yang kemudian mereka menyebarkan bahwa Angkatan Darat itu akan mendirikan adanya disebut dengan Dewan Jenderal, di mana Dewan Jenderal inilah yang akan merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut itu terjadi puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Tetapi sebelum-sebelumnya mereka itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan tersebut, di mana mereka berusaha menguasai wilayah-wilayah yang dekat dengan sarana-sarana penting seperti adanya bandara, kemudian adanya RRI, ya, itu wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang mereka kuasai untuk bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar untuk ikut tergabung dalam PKI. Nah, kemudian pada tanggal 30 September 1965, pasukan pendukung PKI itu di bawah pimpinan dari Kolonel Untung, ya, mereka melakukan aksinya, di mana mereka berhasil melakukan penculikan terhadap sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti komunis di Jakarta dan di kota Yogyakarta. Nah, jadi ada seperti yang tadi kita lihat di monumen tersebut, ada 7 orang yang menjadi korban dari keganasan G30S PKI. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan penumpasan tersebut? Nah, upaya pemerintah untuk melakukan penumpasan tersebut itu pada tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD, ya, yang sekarang menjadi Kopassus, itu berhasil merebut tempat-tempat penting. Nah, tempat-tempat penting seperti RRI, bandara, Monas, dan gedung Telkom. Nah, itu karena untuk kepentingan umum. Kemudian yang kedua, pada tanggal 2 Oktober 1965, daerah Halim Perdana Kusuma itu berhasil dibebaskan dari pasukan-pasukan yang mendukung PKI. Nah, sedangkan pada tanggal 3 Oktober 1965, pemerintah itu berhasil menemukan korban dari penculikan dan pembunuhan PKI yang terjadi di wilayah Halim Perdana Kusuma, di mana ditemukan di situ di dalam sumur tua, di mereka dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1965 itulah para korban itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sedangkan pada tanggal 21 Oktober 1965, 2 perwira yang dibunuh di Yogyakarta itu ditemukan. Nah, dari korban PKI tersebut, para tokoh-tokoh inilah kemudian diberi dengan gelar pahlawan revolusi.